Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mimin. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 3371 sampai bab 3372. Semua orang benar-benar mendengar kekhawatiran dan kegugupan dalam nada bicara kepala Cihang. Para murid Gunung Abadi Cihang tercengang. Mereka mengetahui kekuatan kepala Cihang, dan mereka belum pernah melihat kepala Cihang seperti ini. Dan mereka yang datang untuk mendengar khotbah itu semakin terkejut. Jejak keseriusan muncul di mata kepala Cihang, dan dia melihat sekeliling ke orang-orang di alun-alun. Kemudian, dia berbicara dengan tenang, "Murid, mohon pergi secepatnya." Kali ini, semua orang merasa bahwa guru Cihang tidak sedang bercanda. Di alun-alun, suasana awalnya damai langsung rusak. Semua orang saling memandang, dan emosi terkejut serta gelisah dengan cepat menyebar di antara kerumunan. Apa yang terjadi? Mengapa Jenderal Cihang tiba-tiba membiarkan kita pergi? Zhou Qiong bertanya pada Gong Qianyu di sebelahnya dengan suara rendah. Gong Qianyu juga menggelengkan kepalanya. Dia mendengarkan dengan penuh perhatian dan tidak tega untuk pergi. Aku juga tidak tahu, tapi menilai dari ekspresi wajah Jenderal Cihang, sesuatu yang besar pasti telah terjadi. Apakah ada invasi dari musuh asing, atau ada yang salah di Pulau Abadi? Meski hati mereka penuh keraguan, semua orang tahu bahwa Komandan Cihang tidak akan mengambil keputusan seperti itu tanpa alasan. Karena Komandan Cihang sangat gugup, bagaimana mereka berani mengabaikannya? Memikirkan hal ini, semua orang berdiri satu demi satu dan mulai keluar dari alun-alun. Kali ini, Chen Jie yang bereaksi lebih dulu, berdiri dan bergegas keluar, karena takut terlambat selangkah. Dan tak lama kemudian, karena banyaknya orang, pemandangan berangsur-angsur menjadi kacau. Orang-orang tidak tahu kenapa, jadi mereka mulai bergegas keluar. Kepala Cihang segera memerintahkan murid-muridnya untuk segera bertindak. Mereka mulai mengatur dan membimbing massa untuk mengungsi secara tertib. Harus dikatakan bahwa murid-murid Xingyi ini juga terlatih dengan baik. Meskipun wajah mereka penuh kebingungan ketika menghadapi situasi yang tidak terduga, mereka tidak menunjukkan terlalu banyak kepanikan. Harap tetap tenang, ikuti petunjuk kami, dan tinggalkan alun-alun dengan cepat dan tertib, teriak seorang murid Xingyi dengan keras. Suaranya bergema di alun-alun. Di bawah komando pemandu ini, semua orang mulai keluar dengan cepat dan tertib. Meskipun dipenuhi dengan pertanyaan dan kekhawatiran, tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Di bawah organisasi murid Xingyi Guru Cihang, tidak banyak kekacauan dalam proses evakuasi, dan sebagian besar orang dievakuasi dengan cepat. "Ayo pergi juga," Zhou Qiong berkata pada Gong Qianyu. Gong Qianyu mengangguk, "Ayo pergi." Mereka melihat Liu Jing di sebelah mereka. Meski para wanita cantik cemburu satu sama lain, sekarang bukan waktunya untuk menjadi emosional. Karena mereka semua adalah teman Ye Chong, mereka bisa dianggap kenalan. Liu Jing juga berdiri, dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Dia sekarang tahu bahwa peristiwa besar yang dihitung dengan ramalan dari master terbalik harus mengacu pada peristiwa besar yang akan terjadi selanjutnya. Apalagi acara penting ini pasti sangat penting.
melihat wajah kepala Cihang, dia sangat khusyuk. Liu Jing sedikit ragu, tidak tahu harus berbuat apa. Tuan Xuan baru saja memberitahu Liu Jing bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi di sini dan memintanya untuk datang. Tetapi dia tidak memberitahu dia apakah dia harus tinggal dan membantu. Namun, meskipun dia tetap membantu, apakah dia benar-benar berguna? Liu Jing ragu-ragu. Zhou Qiong dan Gong Qianyu saling memandang, tidak tahu harus berbuat apa. Wang Sui, yang berada di kejauhan, memandang mereka dan tidak banyak bicara, tapi segera bergabung dengan tim evakuasi. Liu Jing, ada apa denganmu? Zhou Qiong bertanya pada Liu Jing dengan rasa ingin tahu. Liu Jing menggelengkan kepalanya. Saat dia berbicara, sebuah suara kecil tiba-tiba terdengar di telinga Liu Jing. Baiklah, saudari, Ye Chong dalam bahaya sekarang. Kamu harus membantunya. Liu Jing tertegun dan melihat sekeliling. Segera setelah itu, seseorang tiba-tiba muncul di samping Liu Jing. Itu adalah Xin Xin, semangat ribuan bunga, yang baru saja menjadi tidak terlihat. Liu Jing, Zhou Qiong dan Gong Qianyu semuanya terkejut saat melihat Xin Xin muncul lagi. Apakah kamu berbicara denganku? Liu Jing memandang Xin Xin dengan rasa ingin tahu. Xin Xin mengangguk. Bagaimana kamu tahu? Liu Jing tidak mengatakan bahwa Ye Chong dalam bahaya. Takut kalau Zhou Qiong dan Gong Qianyu akan cemas. Saya baru saja mendengar apa yang dikatakan murid Xing Yi kepada pendeta Tao tua itu. Ternyata setelah Xin Xin menjadi tidak terlihat barusan, dia sangat gugup hingga dia berlari ke podium dengan panik. Akibatnya, saya mendengar murid tersebut memberitahu guru Cihang bahwa ada orang jahat di gunung. Dan Xin Xin tahu bahwa Ye Chong juga pergi ke gunung belakang, jadi dia mengira Ye Chong dalam bahaya. Apakah kamu mengenalku? Liu Jing bertanya. Xin Xin mengangguk lagi. Liu Jing ingin bertanya lagi. Tapi kemudian dia ingat bahwa Ye Chong dalam bahaya. Dia memandang Zhou Qiong dan Gong Qianyu, lalu ke kepala Cihang, dan kemudian ke gunung belakang. Dia menghentakkan kakinya dengan cemas. Mengapa begitu banyak hal yang terburu-buru? Liu Jing, ada apa denganmu? Zhou Qiong bertanya. Liu Jing berpikir sejenak, tidak apa-apa, ada yang harus saya lakukan. Kalian harus segera pergi dan pergi dari sini. Saya harus pergi ke gunung belakang dan ada hal lain yang harus dilakukan. Zhou Qiong dan Gong Qianyu sama-sama tercengang. Kamu tidak, ayo pergi. Kamu cepat pergi, ikuti kerumunan dan cepat pergi. Gong Qianyu berkata, tapi, di mana Ye Chong? Dia pasti baik-baik saja. Saya pikir dia mungkin melarikan diri sekarang. Liu Jing berkata dengan hati nurani yang bersalah. Zhou Qiong dan Gong Qianyu merasa apa yang dikatakan Liu Jing masuk akal. Ye Chong jauh lebih kuat dari mereka. Kalau begitu ayo cepat pergi, kata Gong Qianyu. Zhou Qiong juga mengangguk dan berkata kepada Liu Jing, kalau begitu, kami menunggumu di luar. Dengan itu, Zhou Qiong dan Gong Qianyu juga pergi. Setelah Liu Jing melihat kedua orang itu pergi, dia berkata kepada Xin Xin, bawa aku ke gunung belakang dengan cepat. Oke, ayo cepat, kata Ye Chong saja. Setelah itu,
Liu Jing segera mengikuti Xin Xin mendaki gunung belakang. Kepala Cihang berdiri di sini dengan tenang, memperhatikan Liu Jing dan Xin Xin pergi tanpa menghentikan mereka. Kemudian, dia melihat ke langit lagi dan merasakan kekuatannya semakin kuat. Ada sedikit tanda kesungguhan di wajah Komandan Cihang. Meskipun dia tidak tahu siapa kekuatan ini, dia bisa merasakan bahwa kekuatan ini begitu kuat sehingga tidak ada manusia yang bisa menolaknya. Mungkin apa yang akan terjadi akan berdampak besar pada Pulau Abadi Cihang dan bahkan seluruh dunia seni bela diri. Saat dia berbicara, kepala Cihang dapat merasakan bahwa kekuatan itu semakin dekat. Akhirnya, dia bisa melihat titik gelap di cakrawala. Hanya dalam satu tarikan napas, titik hitam itu berangsur-angsur membesar dan berubah menjadi bayangan yang terbang ke arah sini dengan cepat. Saat ini, masyarakat yang berada di alun-alun belum sepenuhnya mengungsi, bahkan belum separuhnya berhasil mengungsi. Sudah terlambat, Komandan Cihang berkata pada dirinya sendiri dengan ekspresi serius. Begitu dia selesai berbicara, dia melihat sesosok tubuh terbang turun dari langit dan tiba-tiba mendarat di kursi baris pertama di alun-alun utama. Boom, seperti pendaratan meteorit. Akibat tabrakan besar itu membuat beberapa orang terbang menjauh. Kemudian, saya melihat seorang lelaki kuat berdiri di atas debu, tersenyum dan berkata, "Halo, nama saya Xiao Qiang, dan saya adalah makhluk surgawi." Surga? Komandan Cihang memandang pria di depannya dengan kaget. Pria bernama Xiao Qiang ini bertubuh tinggi dan kekar, dengan otot yang tegas, seolah setiap otot dan pembuluh darahnya penuh kekuatan. Dia mengenakan celana panjang biru yang ketat di tubuhnya, seolah-olah bisa meledak oleh otot-ototnya yang kuat kapan saja. Warna celananya terlihat sangat cerah di bawah sinar matahari, sangat kontras dengan kulitnya yang gelap. Tubuh bagian atas berupa rompi hijau sederhana, dan bahan rompi ditopang penuh oleh bahu lebar dan dada kuat. Yang lain tidak tahu, tapi kepala Cihang tahu betul apa maksud makhluk surgawi ini. Mereka adalah sekelompok orang yang benar-benar naik ke surga dan menjadi dewa. Dia hanya tidak menyangka akan muncul makhluk surgawi pada pertemuan penginjilan ini. Kapan makhluk surgawi mulai peduli dengan pertemuan penginjilan? Kepala Cihang berpikir sejenak dan akhirnya menemukan jawabannya. Diperkirakan kemunculan makhluk surgawi pada hari ini ada hubungannya dengan Yin Zuer. Kemunculan makhluk surgawi Xiao Qiang segera menyebabkan keributan. Beberapa orang lemah sebenarnya terluka secara internal oleh gelombang udara besar tadi. Hal ini membuat semua orang semakin panik, dan mereka bergegas keluar satu demi satu. Xiao Qiang memandang orang-orang yang panik dengan tatapan menghina, seperti melihat sekelompok semut. "Hentikan semuanya," teriak Xiao Qiang. Raungan ini bukanlah teriakan biasa, tapi kekuatan Qi-nya yang dalam. Suaranya seperti ledakan yang menggelegar, mengguncang seluruh alun-alun, dan suaranya bergema di setiap sudut. Suaranya seperti ribuan kuda yang berlari kencang, membuat gendang telinga orang-orang di alun-alun terasa sakit dan jantungnya berdebar kencang. Semua orang dikejutkan oleh suara gemuruh yang tiba-tiba dan berhenti. Mereka merasakan kekuatan yang kuat menindas mereka.
membuat mereka takut untuk bergerak. Alun-alun yang bergejolak segera menjadi sunyi. Di antara mereka, masih ada 1 atau 2 orang yang tidak percaya pada kejahatan dan ingin menyelinap pergi sementara perhatian Xiao Qiang teralihkan. Namun, ini tidak luput dari pandangan Xiao Qiang. Cahaya dingin melintas di mata Xiao Qiang. Dia melambaikan tangannya dengan santai, dan bilah udara yang terkondensasi dengan energi sejati keluar dari telapak tangannya. Bilah Zeki menembus udara, mengeluarkan suara siulan yang tajam, dan langsung mengenai orang yang mencoba melarikan diri. Pria itu bahkan tidak sempat berteriak, sebelum dia dipotong menjadi 2 bagian oleh pedang Zeki, dan darah serta sisa anggota tubuhnya terciprat ke tanah. Ketika orang lain melihat pemandangan ini, mereka semua ketakutan. Baru pada saat itulah mereka mengerti betapa menakutkannya pria yang jatuh dari langit ini. Suasana di alun-alun langsung memadat, dan semua orang tidak lagi berani berpikir untuk melarikan diri. Mereka semua berdiri diam. Zhou Qiong dan Gong Qianyu juga berada di antara kerumunan, melihat dengan gugup ke arah Xiao Qiang. Mereka saling memandang dan melihat ketegangan di mata masing-masing. Alangkah baiknya jika Ye Chong ada di sini saat ini. Keduanya berpikir pada saat bersamaan. Xiao Qiang terus berbicara dengan suara yang sebenarnya, "Semuanya, dengarkan baik-baik, saya adalah makhluk surgawi dan Tuhan Anda. Mulai sekarang, makhluk surgawi akan mengambil alih dunia seni bela diri Anda. Saya ingin Anda semua mulai sekarang, semua orang mematuhiku." Semua orang diam, tidak ada yang berbicara. Xiao Qiang mendengus dingin. Jika ada yang berani tidak menaatiku, dia akan dibunuh seperti semut yang tidak patuh sekarang. Ini Gunung Peri Cihang, bukan giliranmu untuk menjadi sombong. Xiao Qiang juga tidak marah, dan memandang guru Cihang sambil mencibir. Apakah kamu ingin mati? Kepala Cihang mendengus dingin. Hari ini, saya akan melihat keajaiban apa yang dimiliki makhluk surgawi. Saat dia berbicara, kepala Cihang maju selangkah. Saat salah satu kaki depannya mendarat di tanah, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan energi menyebalkan yang sangat kuat. Energi sejati ini begitu kuat sehingga bahkan mereka yang berada jauh pun dapat melihatnya. Hampir di saat yang bersamaan, udara di sekitar Komandan Cihang juga mulai berputar dengan hebat. Setelah kekuatan Zeki yang kuat meledak dari tubuhnya, 4 tornado besar benar-benar terbentuk. Keempat tornado ini berputar mengelilingi Jenderal Cihang, seperti 4 naga yang mengelilingi rajanya, menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Dalam angin puting beliung, bilah angin seperti pisau, bersiul dan memotong udara, menimbulkan jeritan yang memekakkan telinga. Debu dan kerikil di tanah tersapu ke dalamnya dan hancur menjadi bubuk dalam sekejap. Jenderal Cihang mengambil 1 langkah lagi menuju Xiao Qiang, dan keempat tornado ini juga bergerak bersama Jenderal Cihang. Ketika Xiao Qiang melihat ini, dia tidak takut sama sekali, dan hanya ada sedikit rasa geli di matanya. Dia mencibir dan berkata, "Seekor semut di alam surga sebenarnya berani sembrono dengan makhluk surgawi, haha." Saat ini, masih ada pertempuran di puncak gunung belakang di kejauhan.
Guanyin dan Ye Chong di Gunung Guanyin di wilayah Laut Selatan terlibat dalam pertempuran yang sangat berbeda. Guanyin telah merencanakannya sejak lama, hanya memanfaatkan pertemuan penginjilan untuk datang dan menculik Yin Zuer. Karena Guanyin telah mengetahui rahasia Yin Zuer, dan dia berharap rahasia Yin Zuer dapat membantunya meningkatkan kekuatannya. Alhasil, saat Guanyin memasuki gua, dia menemukan Ye Chong. Ketika Ye Chong sedang berbicara dengan Yin Zuer, dia disela oleh Guanyin. Dia melihat Guanyin ini tidak terlihat seperti orang baik, jadi dia mau tidak mau harus berhati-hati. "Siapa kamu?" Ye Chong bertanya. Guanyin tersenyum dan tidak menjawab Ye Chong. "Jika kamu tidak ingin mati, minggir saja. Aku di sini hanya untuknya hari ini." Guanyin tersenyum dan menatap Yin Zuer. Ye Chong mengerutkan kening, diam-diam memikirkan apa yang harus dilakukan. Dia sekarang terluka parah dan kekuatannya belum pulih. Bahkan jika dia hampir tidak bisa menggunakan kekuatannya, itu hanyalah kekuatan Dewa Tanah, Zhou Tian Agung, dan itu tidak bisa bertahan lama. Dengan kekuatan seperti itu, dia mungkin tidak akan mampu mengalahkan orang di depannya. Namun, jika orang di depannya ingin membawa pergi Yin Zuer, dia tidak akan menyetujuinya bahkan sampai mati. Memikirkan hal ini, Ye Chong tidak menyingkir. Dia berdiri di sana tak bergerak, diam-diam memadatkan energi tubuhnya, dan pedang ilahi King Di dari Dewa Pedang Krisan melayang diam-diam di tangannya. Melihat adegan ini, Guanyin mencibir, "Kamu belum tua, tapi kamu sangat berani." Ye Chong mendengus dingin dan tidak berkata apa-apa. Tiba-tiba, dia mengarahkan jarinya ke depan dan melancarkan serangan mendadak. Hanya mendengar suara, "Wus", lampu pedang hijau menyala dengan cepat. Pedang ilahi Kaisar King menembus udara dan menembak ke arah Guanyin. Tapi Guanyin hanya mencibir dan tidak melihat tindakan apapun. Kaisar King sangat cepat dan berada di depan Guanyin dalam sekejap. Detik berikutnya, hanya terdengar suara dentang, seolah pedang ilahi Kaisar King menghantam benda yang sangat keras. Kemudian, pedang ilahi King Di berputar 2 kali dan jatuh ke tanah. Lalu, Guanyin melambaikan tangannya, dan energi tak terlihat tiba-tiba menghantam Ye Chong. Ye Chong tertangkap basah, seteguk darah muncrat, dan dia terlempar langsung ke dinding di belakangnya, hampir menghancurkan dinding. Jika Ye Chong tidak dilindungi oleh tubuh Dewa Naga yang tidak bisa dihancurkan, dia mungkin sudah mati saat ini. Melihat Ye Chong belum mati, Guanyin tertegun, lalu tersenyum dan berkata, "Nak, kamu bisa menahan pemukulan." Setelah mengatakan itu, Guanyin mengabaikan Ye Chong dan melakukan tendangan voli ke arah Yin Zuer, sebenarnya menyedot Yin Zuer ke tangannya. Kemudian Guanyin berbalik dan ingin pergi. Saat ini, Liu Jing dan Xing Xin sudah berlari masuk. Ye Chong, apa kabar?" Liu Jing melihat Ye Chong jatuh ke tanah dan berteriak dengan prihatin. Ketika Guanyin mendengar nama itu, dia terkejut. "Apa? Namamu Ye Chong?" Bersambung.